أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kuliah subuh. Semoga pertemuan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa salam dan salawat kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Para jamaah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya semua manusia yang hidup di dunia ini memiliki satu tujuan yang sama. Apa tujuannya? Ya, tujuannya itu adalah ingin hidup bahagia. Islam memberikan satu konsep yang sangat sederhana. Bagaimana agar hidup kita ini bahagia? Apa konsep Islam itu? Bersyukur, ya. Siapapun orangnya, kalau dia mampu menjadi orang yang bersyukur, insya Allah, ya, dia akan hidup bahagia. Tetapi kita juga harus tahu bahwa menjadi orang yang bersyukur itu tidak mudah, ya. Sehingga di dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 13 Allah jelaskan bahwa orang yang bersyukur itu sangat sedikit sekali. Ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur, ya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berusaha bagaimana kita ini menjadi orang yang bersyukur. Ya. Bagaimana caranya? Ya caranya dengan ilmu. Karena dengan ilmu itulah kita bisa mengetahui bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang bersyukur. Ya. Oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini kami akan menjelaskan tentang masalah syukur. Ya. Kami awali dengan satu pertanyaan yang sangat mendasar. Pertanyaannya begini, kenapa kita ini harus bersyukur? Ya. Kenapa kita ini harus bersyukur? Maka jawabnya adalah karena melaksanakan perintah Allah, ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, waskuruli wala ta'furun.
Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu kufur. Ya. Jadi jelas ayat ini bahwa kita ini diperintah oleh Allah untuk bersyukur dan dilarang oleh Allah untuk kufur. Lalu apa itu syukur? Ya. Kalau menurut bahasa, syukur itu artinya terima kasih. Kalau menurut bahasa, ya. Tapi pengertian syukur itu sendiri adalah menyatakan rasa terima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ya. Itu adalah pengertian syukur. Dan syukur itu dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama, syukur dengan lisan. Yang dimaksud syukur dengan lisan itu senantiasa mengucapkan kalimat hamdalah dalam situasi kondisi apapun. Maka kita bisa lihat apakah orang itu bersyukur atau tidak. Apa ucapan pertama kali yang dia ucapkan? Ya, ketika bertemu ada orang menyapa, "Waalaikumsalam, gimana kabarnya?" Orang yang bersyukur akan mengucapkan kalimat alhamdulillah, meskipun dalam kondisi, situasi, ujian apapun beratnya, tapi kalimat itu yang muncul dulu, alhamdulillah. Kelihatan itu, ya. Makanya di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 93 Allah berfirman, wa qulil hamdulillah, dan katakanlah segala puji bagi Allah. Bahkan di ayat yang lain Allah perintahkan kepada kita itu untuk senantiasa menyebut-nyebut kalimat hamdalah ini, ya. Yaitu surat Ad-Duha, sangat terkenal surat ini, ya. Wa amma bi ni'matika rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Itu ciri. Di mana saja, kondisi apapun, kalimat hamdalah ini selalu muncul. Yang kedua, yaitu syukur dengan hati. Yang dimaksud syukur dengan hati itu adalah mengakui bahwa semua yang dimilikinya ini pada dasarnya adalah pemberian Allah. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 53 Allah berfirman, wa ma bikum min ni'mati faminallah, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah lah datangnya. Orang itu kalau sudah memiliki paham seperti ini tidak akan sombong. Betapapun kekayaan yang dia miliki, dia merasa bahwa semua pemberian Allah, ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, hada min fadli Rabbi, semua adalah karunia Tuhanku. Ini orang paham, orang ngerti. Ya seperti itu yang dia katakan. Dan yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan. Yang dimaksud syukur dengan perbuatan ini adalah semua nikmat yang diberikan oleh Allah ini harus, ya, dipergunakan sesuai dengan perintah Allah. Dan syukur dengan perbuatan inilah yang menentukan apakah dia menjadi orang yang bersyukur atau kufur. Kalau ada orang diberi kekayaan luar biasa, lalu ketika ditanya, wah kamu sukses ya? Dia ngomong, alhamdulillah, semua ini karunia Allah, tapi tidak mau zakat. Kalimat pertama alhamdulillah, kalimat kedua semua karunia Allah, yang ketiga perbuatannya ini tidak sesuai perintah Allah, tidak mau zakat, ya. Jadi orang yang kelihatan itu syukurnya benar atau tidak. Seringkali orang ini melakukan perbuatan syukuran dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Kasihan dia. Acara syukuran apapun ternyata apa yang dilakukan tambah menjurus kepada perbuatan-perbuatan syirik. Para jamaah yang dimulakan oleh Allah SWT. Selanjutnya yaitu cara agar kita ini menjadi orang yang bersyukur. Ini yang penting sebetulnya.
Ya. Bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang bersyukur? Yang pertama yaitu selalu mengingat nikmat Allah. Orang itu kalau selalu mengingat-ingat nikmat Allah, otomatis dijamin dia pasti menjadi orang bersyukur. Ya. Orang kufur ini kan apa? Sebabnya karena tidak pernah mengingat Allah, menganggap nikmat Allah itu kecil. Ya. Tapi kalau orang itu selalu mengingat-ingat dimanapun, dalam kondisi apapun dia selalu mengingat nikmat Allah, dia bisa menjadi orang bersyukur. Ya. Contoh ya, seringkali kita ini kan memang apa ya, lalai terhadap nikmat Allah itu, lalai. Seringkali disampaikan itu, ya kan? Nikmat yang ada pada diri kita, nafas. Berapa harganya nafas? Kalau dihitung-hitung itu, ada yang pernah menghitung itu, ya tergantung berapa lama dia pakai itu. Kalau pakai oksigen itu sudah berapa miliatan, sudah bukan jutaan tapi miliatan nilainya itu. Kalau ke orang sakit pakai ini, harganya, ya, gitu loh. Kita tidak pernah itu, ya kan, berpikir sejauh itu, karena dianggap semua orang bernafas. Allah itu akan mengingat nikmat Allah kalau nikmatnya dicabut. Mohon maaf, sekarang kita ini loh pakai masker, nggak enak pakai masker tuh, nggak enak pakai masker, nggak enak. Itu baru masker, ya, belum mereka yang di rumah sakit, ya. Kita punya mata semua, biasa, semua punya mata. Tapi coba ketika diuji oleh Allah, nikmat mata itu dicabut. Wah, Masya Allah, ya. Coba aja kita mau belajar aja, ya kan. Jangan satu hari, mungkin berapa jam aja, tutup mata terus 1 jam tutup mata, ya Allah, Masya Allah, astagfirullah, ya kan. Ada teman itu yang kena glukoma itu nggak bisa lihat, ya Allah, apa sekarang, ya kan. Dengan mata, kenikmatan mata ini, subhanallah, kita bisa melihat keindahan ciptaan-ciptaan Allah, luar biasa. Nggak pernah kita, ya kan, berpikir seperti itu, ya kan. Belum nikmat-nikmat yang lain pada diri kita saja, yang di luar tambah, subhanallah, nggak mampu. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nggak mampu kita ini. Oleh karena itu mari, ya kan, ketika kita jalan, ketika kita gerak, kita ingat alhamdulillah, ya Allah, masih dikasih seperti ini, ya Allah, alhamdulillah. Waduh, luar biasa dia kalau seperti itu, ya, seperti itu. Yang kedua, ya, yaitu selalu melihat orang di bawah kita, ya, ini sangat terkenal hadis Rasulullah itu, ya kan. Ya, di dalam sebuah hadis itu kata Rasulullah bahwa mengenai harta dan penciptaan, hendaknya melihat orang yang lebih rendah di bawah darinya, jangan melihat orang yang diberi kelebihan. Ya. Ini ringan tapi ini manjur, hadis ini sebetulnya manjur sekali. Kalau orang Jawa ngomong itu cospleng ini orang. Ya, orang kalau selalu melihat orang di bawahnya, dia pasti bersyukur, dijamin itu. Ya. Tapi kalau ndanga, istilahnya itu selalu melihat orang yang di atas dalam hal penciptaan dan harta, dia merasa kurang, ya. Apalagi dengan kondisi situasi seperti ini, ya. Coba lihat orang di bawah kita yang sekarang mengalami apa, kesulitan mencari rezeki Allah, ya. Sulit ini sederhana tapi sangat manjur, selalu melihat orang di bawah kita. Banyak seringkali kita mungkin pernah mendengar, ya, yang paling gampang itu memberikan satu gambaran bahwa kalau kamu punya mobil, lihat orang yang pakai motor, lihat orang yang pakai sepeda, yang punya sepeda lihat orang yang jalan kaki, lihat orang yang tidak punya kaki, dan seterusnya, ya, ya. Belum gambar-gambar yang lain. Ini kalau kita lakukan, insya Allah biar bersyukur. Dan yang ketiga adalah mengingat masa lalunya ketika susah, ya. Orang itu kalau selalu mengingat masa lalunya ketika susah,
ya, maka orang itu akan bersyukur. Dia ingat, aku biyen iki koyo ngene, aku biyen sulitnya kok gini. Ketika katakan kalau orang musafir ya, orang hijrah ke Surabaya, ingat ya Allah, biyen iku dulu itu ya sekolah sulit, cari makan aja sulit, sandalan pakai apa-apa itu diingat-ingat. Dulu belum punya rumah atau kontrak, atau sekarang itu ya gitu. Orang kalau selalu mengingat masa lalunya ketika susah, subhanallah, dia akan bersyukur. Ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sangat terkenal itu, ya, kitab Riyadhus Shalihin yang sangat terkenal, ya, bahwa Rasulullah SAW menceritakan, mengisahkan tentang 3 orang Bani Israel. Sangat terkenal ini, kisah ini mungkin sudah hafal semua, ya, tentang si belang, si botak, sama si buta kan. Allah uji 3 orang ini, kirim 1 malaikat untuk mendatangi si belang, ya. Malaikat bertanya, apa yang kamu inginkan di dunia ini? Oh, aku kepingin ganteng, ya, saya kepingin tampan, belang saya ini hilang, kulit saya mulus, ya, saya tidak punya penyakit sehingga orang-orang tidak jijik sama saya. Oleh malaikat diusap aja, diusap, set, atas izin Allah berubah, ngwanteng, tampan, kulit bersih, gagah. Harta apa yang kamu inginkan? Kata malaikat, si belang menjawab, onta. Ya, oleh malaikat diberi onta hamil. Onta hamil 10 bulan kalau di Riyadhus Shalihin itu. Setelah itu dilanjutkan menuju kepada si botak, sama, ya kan? Apa yang kamu inginkan di dunia ini? Saya ingin punya rambut yang bagus, ya, wajah saya tampan, ganteng, semuanya mulus. Oleh malaikat diusap, set, diusap. Seketika menjadi orang yang ganteng, rambutnya bagus itu, ya. Harta apa yang kamu inginkan? Sapi. Oleh malaikat dikasih, sama, kasih sapi, ya, hamil. Dilanjutkan menemui si botak. Akhirnya dilanjutkan menemui si buta. Pertanyaannya sama. Apa yang kamu inginkan di dunia ini? Aku ingin melihat. Subhanallah. Ya. Oleh malaikat diusap, set. Harta apa yang kamu inginkan? Ya. Kambing. Ya. Oleh malaikat dikasih kambing hamil. Ya. Beberapa tahun kemudian ini si belang ini ontanya sudah, kalau di situ kisahkan 1 lembah itu, ya, punyanya si belang, demikian juga si botak, ya, sapinya itu meliputi lembah, juga si buta sama kami, ya, gitu. Datang ini malaikat menyamar dengan fisik yang sama kepada si belang, ya, lalu meminta, ya, si fulan, saya ini seorang musafir, ya kan, saya kehabisan bekal, saya sudah minta di mana-mana tidak dikasih sama sekali, ya, saya minta keridhaan Anda untuk memberikan saya seekor unta, ya kan. Apa jawab si belang? Oh, enggak bisa, ya kan, karena saya harus memberikan orang lain, hak-haknya itu akan saya penuhi. Lalu malaikat berkata, loh, ini kalau nggak salah, kamu dulu itu kasih belang toh, ya kan, yang pudisen itu, penyakit kayak ngono-ngono itu. Dia bilang gitu. Apa jawab si belang? Oh, bukan, saya ini dari dulu soge, kakek-kakek saya ini kaya, lupa masa lalunya begitu. Apa kata malaikat? Ya kan, kalau omonganmu salah, tunggu nanti azab Allah. Ya, kembali dia sama kepada si botak, pertanyaannya sama, ya,
Apa kata si botak? Oh, bukan. Saya ini tidak botak, dari dulu saya ini ganteng. Kekayaan saya ini dari nenek moyang saya. Sama. Apa jawab malaikat? Kalau engkau bohong, tunggu azab Allah. Ya, datang lagi kepada si buta. Pertanyaannya sama. Apa kata si buta? Bener. Loh, ya kan? Ya. Orang kalau mengingat masa lalunya tuh begitu, nggak sombong. Bener, aku biyen iki buta, saya dulu ini buta. Semua ini adalah pemberian Allah, karunia Allah. Silakan ambil, sisakan bagi saya. Apa kata malaikat? Sungguh Allah meridhoi Anda dan Allah telah mengadab dua temanmu itu, si belang sama si botak gitu. Ini orang kalau mengingat masa lalunya ndak sombong. Iya, aku biyen melarat, aku biyen ndelok wong susah itu eling, ya Allah, aku biyen kok ngene, masa begitu. Ingat masa lalunya. Ya. Dan yang terakhir, keutamaan syukur. Ya kita semua paham lah. Ya, ayatnya surat Ibrahim terkenal, ayat 7 surat Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzab lisyadid. Syukur tambah kufur azab. Tunggu. Ya. Perumpamaan yang sangat gampang aja kita. Ya. Ada seorang pengemis datang kepada kita, pengemis. Ya, dia minta sama kita. Lalu kita beri dia uang. Lalu pengemis ini nangis. Alhamdulillah, matur nuwun atas pemberiannya. Ini sempurna sekali. Apa yang kita lakukan secara kemanusiaan, tambah kamu. Ya, lihat sikap pengemis seperti itu kepada kita, kita tambah. Karena terenyuh kita ini, sifat kemanusiaan kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak minta aja Allah diberi. Ya, apalagi Allah. Ya, ketika kita bersyukur kepada Allah, tambah. Orang yang bersyukur kepada Allah itu telah mengikat hartanya untuk tidak hilang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzab lisyadid. Begitu. Nah, sebaliknya coba kalau ada pengemis datang kepada kita, kita kasih uang, lalu pengemis bilang gini, apa ini uang segini nih? Nggak laku ini sekarang ini, ya. Lalu sama pengemis uang ini dilemparkan di muka kita. Aduh. Sifat kemanusiaan begitu. Awas kamu ya. Ya, istilahnya orang kufur nih kan ini. Dikasih kok sikapnya seperti itu. Ya. Apalagi Allah. Kita lihat bagaimana Allah mengazab orang-orang yang kufur nikmat. Bisa jadi, ya kan? Allah hancurkan seluruh umat manusia, kampung itu. Kisahnya banyak kita lihat. Bagaimana akibat orang-orang yang kufur nikmat. Ya. Para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semua kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum innahu huwal ghafur. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.